Ibrahim alaihissalam, meskipun dia tinggal di Palestina, dia sering kali tengok anaknya. Dan para ulama menyebutkan dalam riwayat dia naik burak untuk menengok anaknya karena jarak jauh sekali. Ya. Sampai satu hari Ibrahim tengok anaknya Ismail. Ternyata Ismail lagi tidak di rumah, cuma ada istrinya. Maka Ibrahim bertamu, sudah sangat tua Ibrahim, ya sudah sangat tua, ya sudah hampir 100 ya. Maka dia bertanya kepada, hampir 100 tahun umurnya, sekitar 100 tahun. Maka dia bertanya kepada istrinya Ismail, "Mana suamimu?" Kata istrinya, "Kharaja yabtaghi lana," sedang kerja cari nafkah buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istri Ismail tentang bagaimana kondisi kalian, bagaimana kehidupan kalian. Maka istrinya menjawab, "Nahnu bisyarr." Kami hidupnya buruk. Nahnu fi dhiq, kami dalam kondisi sempit, wa syiddah, dalam kondisi sulit. Dikumpulkan semuanya. Syarr, syiddah, dhiq. Yaitu kami hidup sulit, kami hidup sempit, kami hidup buruk. Bayangkan, mengeluh. Fasyakat ilai, maka dia pun mengeluh kepada Ibrahim tentang kondisi rumah tangganya. Maka kata Ibrahim alaihissalam, dia tidak tahu ini mertuanya, dia enggak tahu. Maka Ibrahim berkata, "Fa idza jaa zaujuki faqri'i alaihi salam." Kalau datang suamimu, sampaikan salam dariku. Wa quli lahu yughayyir atabata babihi, dan sampaikan kepada suamimu untuk mengganti atabatal bab. Atabah itu adalah kayu yang dipijak sebelum buka pintu. Ya, jadi bukan galang pintu, bukan daun pintu. Sebagian orang salah menerjemahkan atabah. Atabah itu semacam kayu. Jadi orang kalau masuk pintu ada kayu yang dia pijak dulu, baru kemudian kayu model zaman dulu ada kayu, baru kemudian buka pintu, namanya atabah. Kenapa dikatakan atabah seperti wanita? Karena sama-sama mautu'ah. Ini bahasa Arab. Intinya akhirnya dia mengatakan kalau suami datang sampaikan untuk merubah pijakan pintunya. Falamma ja Ismail, tatkala Ismail datang, seakan-akan dia merasakan ada sesuatu. Dia mengatakan, "Hal ja'akum min ahad?" Apakah ada orang datang tadi? Qalat, "Na'am, ada." "Na'am, ja'ana syaikhun kadza wa kadza." Datang seorang yang sudah tua, ciri-cirinya begini-begini. "Fasa'alana anka fa akhbartu." Dan dia tadi bertanya tentang dirimu, maka aku kabarkan tentang engkau. "Wa sa'alani kaifa aishuna." Dan dia bertanya bagaimana tentang kehidupan kita. "Fa akhbartuhu." Maka aku kabarkan bahwasanya kita dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit. Ismail bertanya, "Fahal awsaqi bi syai'in?" Apakah orang tua itu berwasiat sesuatu kepada engkau? Qalat, "Na'am, iya." "Amarani an aqra 'alaika salam." Dia katakan agar menyampaikan salamnya untukmu. "Wa yaqul ghayyir atabata babik." Dan dia menyuruh engkau mengganti pijakan pintumu. Maka Ismail berkata, "Dzaka abi." Itu orang tua yang datang adalah bapakmu, adalah bapakku. "Wa qad amarani an ufariqaki." Dan dia telah merintahkan aku untuk menceraikan engkau. "Ilhaqi bi ahliki fatallaqaha." Kata Ismail, "Pulanglah ke rumah orang tuamu." Maka akhirnya diceraikan oleh Ismail alaihissalam. Timbul pertanyaan, kalau ada bapak kita bilang, "Nak, ceraikan istrimu," boleh enggak? Kalau ada orang tua kita, bapak kita bilang, "Nak, ceraikan istrimu," boleh enggak? Ada dalilnya. Boleh. Ismail menceraikan anaknya gara-gara disuruh apa? Ibrahim alaihissalam, ya. Demikian juga Umar bin Khattab pernah menyuruh putranya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Dia nurut sama bapaknya. Nah, kalau kita bagaimana? Bapak kita suruh kita menceraikan istri kita, ya. Kata para ulama, hal ini pernah ditanya kepada Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad kalau orang tua kita menyuruh kita menceraikan istri kita? Taib adzan, habis adzan kita lanjutkan insyaallah taala. Taib para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau orang tua kita menyuruh kita untuk menceraikan istri kita, ya? Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan istrinya, Ismail lakukan. Umar bin Khattab menyuruh putranya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, maka dia pun nurut. Bagaimana ayah kita? Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal ini, kata Imam Ahmad, "Lihat bagaimana ayahmu. Kalau memang ayahmu seorang alim yang berilmu, kemudian menyuruh untuk menceraikan istri karena ilmu, maka patuhlah. Tapi kalau orang tuamu ternyata bukan orang berilmu, ya bukan karena dasar syar'i, maka tidak perlu nurut kepada orang tua." Akhirnya Ismail menceraikan wanita tersebut. Setelah itu dia menikah dengan wanita yang lain. Hajar sudah meninggal dunia, ya. Ibunya sudah meninggal dunia. Kemudian dia menikah lagi dengan wanita dari kabilah Jurhum yang lain. Maka tidak lama setelah menikah, Ibrahim datang lagi nengok. Ketemu lagi ke rumah istri Ismail, ternyata suaminya lagi tidak di rumah. Maka Ibrahim bertanya kepada istrinya, "Kemana Ismail?" Kata istrinya, "Kharaja yabtaghi lana," sedang mencari nafkah, sedang berburu. "Kaifa antum?" Bagaimana kondisi kalian? Ibrahim bertanya tentang kondisi kehidupannya. Maka wanita ini berkata apa? "Nahnu bi khairin wa sa'atin." Kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi baik. Bayangkan kondisinya sama. Tapi istri kedua ini pandai bersyukur. Dia mengatakan, "Nahnu bi khair," kami dalam kondisi baik. "Nahnu bi sa'ah," kami dalam kondisi lapang. Yang awal tadi bilang apa? Sempit, syarr, dhiq, ya. Syiddah, sempit, sulit, ya. Berat, ya. Yang ini enggak, kami dalam kondisi lapang, dalam kondisi baik. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Kadang sebenarnya sama sikap wanita beda-beda. Ada yang pandai bersyukur, ada yang pandai memaki, ya. Faqala ma ta'amukum, maka Ibrahim bertanya, "Apa yang kalian makan?" Qalatil laham, kami makan daging. Qala fama syarabukum, apa yang kalian minum? Qalatil ma, air putih, enggak ada beras, ya, enggak ada jagung, enggak ada korma, cuma ada daging sama air. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berkahilah mereka pada daging dan air." Nabi SAW mengomentari, "Walam yakun lahum yauma idzin habbun," tidak ada biji-bijian tatkala itu di Mekah. "Walau kana lahum da'a lahum fi," kalau seandainya ada biji-bijian di situ, Nabi Ibrahim akan doakan supaya berkah. Subhanallah, kebetulan di Ismail enggak ada beras. Seandainya Ismail makan beras, didoain oleh Ibrahim, maka beras akan banyak di kota Mekah. Tapi enggak ada, cuma ada daging sama air putih, itu yang didoakan. Fahuma la yakhlu alaihima ahadun bi ghairi makkah illa lam yuwafiqahu. Dan subhanallah,
di Mekah kalau cuma makan daging dan air saja tidak mengapa, perut tidak sakit. Di tempat lain orang kalau cuma makan daging dan air saja bisa mengalami sakit. Tidak misalnya tidak makan yang lain, tidak ada asal cuma daging air saja bisa mengalami sakit. Tapi untuk di Mekah tidak mengapa berkat doa Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata, fa idza jaa zaujuki faqri'i alaihi salam. Kalau datang suamimu sampaikanlah salam dariku. Wa murihi yuthbitu atabata babi, dan perintahkanlah kepada dia untuk mengkokohkan pijakan pintunya. Falamma jaa Ismail qala hal atakum min ahad. Tatkala Ismail datang, Ismail bertanya kepada istrinya, hal atakum min ahad, apakah telah datang kepada kalian seseorang? Perhatikan sini. Ismail mengatakan hal atakum, padahal istrinya cuma satu. Ini boleh seorang mengatakan kepada seorang wanita antum, enggak ada masalah ya. Hal atakum. Ismail tidak berkata hal ataki. Jadi kita bilang kepada seorang, kita bilang assalamualaikum boleh, assalamualaikum boleh. Wanita assalamualaikum boleh. Ya, wanita saja kita boleh bilang antum, apalagi sesama orang. Misalnya kita bilang antum gimana ya. Anta boleh, antum juga boleh, enggak ada masalah. Dalam bahasa Arab itu lapang. Jadi antum bilang antum tuh salah, harusnya anta. Enggak, ini boleh dalam bahasa Arab. Antum penghormatan, dia bilang gimana kabar antum meskipun dia sendiri. Ya kita boleh anta, boleh antum, enggak ada masalah. Ini boleh dalam bahasa Arab. Hal atakum min ahad, apakah datang kepada engkau seseorang? Qalat na'am, ya ada. Atana syekhun hasanul hay'ah. Bayangkan dia orang yang mulutnya baik, suka husnudzon. Istri ini waktu ditanya tadi datang seorang laki-laki, Masya Allah baik penampilannya. Beda dengan istri yang pertama, ada orang tua datang tadi. Titik. Ini enggak. Atana syekhun hasanul hay'ah, datang seorang penampilan sudah tua, penampilannya bagus, wa asnat alaihi, dipuji lelaki tersebut. Ya orang tergantung cara pandang. Istri pertama pandangannya buruk, istri kedua enggak. Pandangannya baik, menghormati orang lain, suka bersyukur. Fasalani anka fa akhbartu. Dia bertanya kepadaku tentang engkau wahai suamiku. Fasalani kaifa aishuna, dan dia bertanya kepada kita tentang bagaimana kepadaku tentang kehidupan kita. Maka aku jawab bahwasanya kita dalam kondisi baik. Fa ausaki bi syai, apakah orang tua itu mewasiatkan sesuatu kepadamu? Qalat na'am, iya. Huwa yaqra'u 'alaika salam, dia menyampaikan salam kepadamu, wa ya'muruka an tusbita atabata babik, dan dia menyuruhmu untuk mengkokohkan pijakan pintumu. Qala dzaka abi, kata Ismail, itu adalah ayahku. Wa antil atabah, dan engkau adalah pijakan kakiku, pijakan pintu. Wa amaroni an umsikaki, dan dia memerintahkan aku untuk mempertahankan engkau. Akhirnya Ismail berlanjut pernikahannya dengan wanita ini, dan lahirlah anak-anak, yang anak-anak Ismail tersebut disebut dengan al-Arab al-Musta'ribah. Ini sudah pernah kita singgung, Arab campuran. Ini sudah kita singgung ketika kajian tentang Nabi Hud. Jadi Arab, ya, ada 3 Arab: al-Arab al-Ba'idah, al-Arab al-Ba'idah, yaitu Arab yang punah. Tidak ada keturunannya, tidak dijelas, tidak bisa ditelusuri keturunannya. Itu diantaranya kaum Ad dan kaum Samud. Itu kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Kalau namanya al-Arab al-Aribah, al-Arab al-Aribah, yaitu Arab asli. Ini dari kabilah Qahtan. Di antaranya adalah suku Jurhum. Jurhum. Suku istrinya Ismail. Ini suku istrinya Ismail. Suku istrinya Ismail alaihissalam. Kemudian yang ketiga namanya Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah. Itu kabilah Arab campuran. Inilah Arab campuran, inilah hasil dari pernikahan Ismail plus Jurhum, suku Jurhum. Ya, yang asli Arab adalah istrinya, ini asli Arab, Arab al-Aribah, adapun Ismail bukan Arab. Nah, anak-anak keturunannya inilah disebut Arab Musta'ribah. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah kita lanjutkan insyaallah besok tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.